Kalau arus besar dunia ya, arus besar dunia itu namanya adalah arus kiri. Nah, kalau eh, berhubungan dengan arus ini, kita lihat sirkulasinya. Sirkulasi itu berarti dia pergerakan. Kalau kalian lihat ini, nanti dia pergerakan. Kenapa kok dia bisa beda nih? Karena di kasur jadinya. Oke. Kenapa dia bisa berbeda dalam hal ini? Karena dia, oke, arah tiupan angin di atmosfer. Oke. Arah tiupan angin di atmosfer ini nggak berpengaruh. Karena apa? Pertama, dia ada arah pembelokan angin. Atau yang kita kenal dengan eh, yang diakibatkan oleh gaya Coriolis. Coriolis. Nah, terus adanya daratan di antara lautan dunia. Nggak ada hubungannya daratan dengan arus laut. Karena apa? Arus laut adalah gerak massa air yang kemarin udah kakak jelasin udah lama banget ya. Massa air di seluruh dunia yang dia akan bergerak terus-menerus dan akan berhenti ketika dia udah menemui keseimbangan. Gitu. Dia akan berhenti ketika dia seimbang. Oke. Kalau dia revolusi bumi mengelilingi matahari, ini namanya nggak ada kaitannya dengan arus laut, tapi kaitannya dengan iklim uh, uh, atau musim lebih tepatnya. Nggak ada sama sekali kaitannya. Perbedaan kedalaman air laut, ini nanti arus tertentu. Maksudnya arus tertentu nanti dibedain lagi gitu. Kalau yang seperti ini, dia kaitannya hampir sama dengan hukum Boyce balot, di mana dia dipengaruhi oleh rotasi bumi. Adakah kalian yang ngejawab rotasi bumi? Nah, rotasi bumi kan berputar nih. Ada nggak? Jadi satuannya yang kebumian 56 jam. Jadi akibat rotasi buminya. Nah, di kebumian kita belajar nih rotasi ini nanti dikenal ada yang namanya di kebumian yang nggak masuk hari ini siapa kecuali Ima. Ya. Ini Salva masuk nggak? Siska Salva nggak masuk, Kak. Oh, tadi dia ngecat ngecat kakak ya berarti Salva itu. Jadi Siska tapi masuk. Berarti Ima sama Salva yang nggak masuk ya. Oke, lamanya satu hari kalau di kebumian nanti dia dibahas lebih tepatnya 23 jam 56 menit 4 detik itu kalau rotasi. Nah, ini buat kebumian 23 jam 56 menit 4 detik. Tuh. Nah, nanti ada yang namanya periodenya. Periode sideris dan sinodis. Tuh, ini khusus yang buat kebumian, yang geografi nggak usah. Tuh. Kita belajarnya di situ. Oke, next. Ada yang benar nggak nih nomor 43? Ya, adakah yang benar? Ada, Kak. Oke, Ada. next. Aman. Kamu mau nanya Apa, Has? periode Sideris sama Sinopus tadi gimana? Oke, nanti itu eh beda beda angkanya, Has. Kalau dia
rata-ratanya dia kalau dia sinodis, kita bahas sideris dulu deh. Kalau dia sideris itu dia berdasarkan lamanya, dia berdasarkan satu kali bulan mengelilingi bumi. Nah, ini biasanya dinyatakan dalam angka. Jadi kalau yang kebumian, yang wajib kalian tahu, satu kali bulan mengelilingi bumi itu dikenal dengan periode sideris. Nah, periodenya dia ada berapa? Dia ada, wah ini kalau koma-komanya kakak lupa ya komanya berapa. Cuman yang kakak pahami, 27,32 hari. Gitu. Nah, yang kebumian nanti di belakang ini ada angka lagi sebenarnya. Cuman kakak, tidak sekuat itu. Tuh. Sedangkan kalau uh, sinodis, dia lebih pada ke 29,5 hari. Gitu. Atau biasa disebut juga dengan periode lunas, lunas bulan istilahnya. Itu khas. Jadi ini wajib banget diketahui sama yang kebumian. Tuh. Nanti kita belajar rotasi benda langit juga ya. Ini sebenarnya udah masuk dari astronomi nih, astronominya kebumian, basicnya astronominya kebumian gitu. Makanya di geografi ya udah kalian cukup dengerin aja gitu. Paham, Has? Kak itu leras bulan. Apa lunas? Lunas. Lunas bulannya, Oh, Has. Jadi lunas. ya itu. Lunas. Kak, izin keluar sebentar, Kak. Oh iya, Kak. Next, kita bahas ini siklus hidup. Pis, ini kalau kamu salah kebangetan, Pis. Ini materi kelas 10 nih, Pis. Nah, ini udah pernah kakak jelasin. Siska, apa nih kak jawabannya kak? Ini udah pernah kakak jelasin beberapa kali. Bahkan yang kena hukuman kakak suruh gambarin lagi gitu. Sis, jawabanmu apa sis? Nomor 44 sis. Nggak ada Siska loh, Kak. Oh, nggak ada Siska. Nah, tadi Saltop. Oppo ini siapa Oppo? Oppo A54 Salva apa Siska? Oppo A54 ini. Aska nggak sih? Pasca ya? Aska. Nah, Ska Ya, bocor kenapa, keluar. Kak? Oh, kamu Oppo ini ya kayak? Walah. Oh, oke oke oke. Ya, berarti napis nih, Pis. Nih kalau kamu sampai nggak bisa jawab kebangetan nih, Pis. Di soal yang tanyain, faktor yang merupakan input atau masukan ke dalam sistem air ini udah mudah banget. Berarti apa? Bentar, bentar, bentar. Itu sampai salah. Ingat dia masukan. Infiltrasi bukan itu? Oke, dia infiltrasi. Karena apa? Udah jelas banget. Dengan memperhitungkan jumlah air tanah, faktor yang merupakan input. Kalau kalian udah input, input itu masuk artinya. Berarti ya yang bisa ngebuat air tanah masuk ya cuma infiltrasi di sini. Karena apa? Aliran permukaan yang kita kenal sebagai surface runoff, dia cuma ngalir aja gitu. Ya kalau ada air di sini, set. Nah, dia cuma numpang lewat. Tuh. Sedangkan intersepsi ini adalah ketika hujan turun, dia udah terkondensasikan lagi nih. Dia belum sempet jatuh ke bumi, dia udah terkondensasikan lagi. Karena pemanasan matahari. Itu yang dikenal dengan intersepsi. Adakah nomor 44 ini yang salah? Subhanallah kalau sampai salah sih. Ada yang salah nggak?
Enggak, Enggak, Kak. Kak. Enggak, Kak. Has, tahu apa bener Has? Kamu biasanya kesandung sama soal-soal yang kayak gini Has? Bener Kak, bener aku itu. Benar. Ya, Dia salah. tuh ini soal yang Enggak ada yang bener. ini materi kelas 10 loh. Ini udah beberapa kali gitu. Kakak ulang gitu kan. Kalau sampai salah ya kebangetan banget. Karena soal 9 kan, olimpiade Kak? sedih. Apakah? Ini yang dibahas pas di kelas 10 9 itu kan? Iya, gitu. Jadi di balik soal susah olimpiade pasti ada soal-soal yang model-model kayak ginian nih. Nah, ini embat habis aja gitu. Nah, ini udah belajar ekosistem. Balik lagi. Jadi kita sampai soal mana? Oke, kita ke fisiknya lagi ya. Karena kalau yang geografi nanti bahasanya beda. Nanti akan kakak mulai pecah kelasnya gitu. Kongsi. Ah, ini juga enak banget, subhanallah. Tanah yang terbentuk dari endapan hasil erosi lumpur. Oke, pasir halus di daerah-daerah dataran rendah. Ingat, dataran rendah berwarna kelabu, peka terhadap erosi. Ingat, di sini nggak ada yang mengkategorikan sebagai sungai. Itu berarti aluvial tereliminasi. Fluvial tereliminasi. Gitu. Ada yang jawab aluvial sama fluvial? Aku jawab itu kayaknya di antara itu kayaknya Kak. Oke, ingat nggak ada di soal ini mengindikasikan sungai. Jadi udah otomatis aluvial sama fluvial itu salah. Kalau kita lihat organosol ini yang kita kenal sebagai tanah gambut. Otomatis dia nggak subur dong. Ini banyak terdapat di rawa-rawa. Otomatis dia tereliminasi lagi. Gitu. Kalau endosol yang kita lihat di sini, dia antara B sama E nih yang benar nih. Kalian jawab yang mana nih? Dia identiknya warnanya hitam. Berarti di sini kelabu. Ya udah otomatis tersisih endosolnya. Harusnya ini andosol ya. Karena andosol ini dia akibat abu vulkanik, endapan abu vulkanik dari sisa gunung berapi. Berarti yang benar adalah latosol. 49 ada yang jawab B. Sambil diingat-ingat. Kalau mau langsung jawab juga boleh. Oh, jawabanku tadi A, Kak, gitu. Itulah, ada yang jawab B nggak nih? Klil, jawab mana, Klil? A kayaknya, Kak. Oke. Nafis yang jawab. Oh, iya, Bis. Kenapa Bis jawab A, Bis? Terlalu ini siapa sih? Apa ke bawah sungai waktu itu sih? Soalnya ada ininya apa? Ada erosi-erosinya. Terus mana ada Oh, gitu. Hus, jawab apa, Hus? harus Oh, kejebak gitu, Bis. Yang aluvial. Raffi juga yang jawab, Kak. Melimpahkan. Kak, saya kejebak soal kayak gini, Kak. Kejebak. Saya jawabnya organosol. Gitu. Karena perhatikan dulu. Ada nggak nanyain sungai di sini? Nggak ada, kan? Gitu. Kayaknya kalian kejawab. Tapi tapi mereka sama-sama dataran rendah ya? Iya, sama-sama dataran rendah. Kalau kamu Kak organosolnya jauh banget, Kak. Organosol itu tanah dengan pH tinggi gitu. Gitu. Nggak apa-apa. Kita bahas PR-nya adalah baca soal sampai habis. Ini ada yang mudah. Ada penilaian-penilaian di bawahnya ada kan? Oke, paham ya? Kita lihat di sini ada fisiknya lagi kah? Nanti yang yang khusus geografi kita pecah nanti ya. Kita karena masih gabung. Oke, nomor 50. Jenis tanah. Nah, kalau
Dilihat tanah yang kayak gini nih. Nah, ini kalau kalian nomor 49 udah bener, 50 udah bener, berarti kalian salah juga dong. Nomor 50 ini. Jenis tanah latosol ini banyak terdapat di Sumatera bagian timur. Ini banyak terdapat sungai aluvial, tanah aluvial, sama dia tanah organosol. Kalau dia tanah latosol ini dia banyak terdapat di Jawa bagian utara. Seperti contohnya Kendal, terus Brebes, Kalongan, Cianjur, Kak. tuh. Kalau dia Cianjur itu dia agak ke tengah-tengah kayak gitu. Dia kalau ini yang tepat banget, yang ketika kita menghadap itu dia bisa langsung ke laut gitu. Kayak di Tegal itu dijuluki sebagai kota bahari ya. Karena apa? Dia deket banget dengan laut. Kayak dia tanahnya tuh latosol. Gitu. Ada yang bener nggak nih nomor 50? Has? Ada tanya, Kak. Oh, itu Apa, bener. Kak? Bener nggak? Habis ya. Aku kayaknya jawab E. Oh, gitu. Nggak tahu deh, lupa. Wah, ini gambarnya nggak ada. Kak, tadi nomor 49 AB apa C apa D apa E? 49 yang bener adalah yang B. Yang fisik mana lagi ya? Ini, waduh, geografi pertanian lagi. Nah, ini udah materi kota. Dimulai kapan ya kita pecah kelasnya ya? Ntar kakak besok kalau Jumat. Oke, besok Jumat geografi dulu ya. Geografi, nanti Sabtu kalau kakak nggak ngeprivat kebumian gitu. Jadi ini yang kasihan ya Ima yang paling kasihan. Dia nggak dapat materinya. Tadi dia udah bilang ke kakak gitu. Cuman ya resikonya dia akan tertinggal sangat-sangat jauh gitu. Jadi ketika kakak ngebuka kelas Zoom, ya kalau ketika kalian nggak ikut, kalian akan ketinggalan jauh banget. Oke, jadi gitu. Mulai besok kita bagi kelasnya. Untuk besok, geografi dulu yang mulai. Itu sama aja jamnya ya kita. Kita bahas yang geografi pertanian sama kota gitu ya. Yang khususnya di soal ini. Terus Jam kalau berapa, Kak, besok, Kak? besok sama Kak, jam 8.15 Kak. Tuh. Insya Allah, Kak. Kalau yang Untuk kebumian jam berapa, Kak? kebumian itu Sabtunya. Mas. Oh, Sabtu. Malam Minggu berarti, Kak? Iya, malam minggu. Apa, Has? Mau apa? Mau janjian sama siapa, Has? Mau Nasir? Apa sih Kak Amar? Kak Wisnu nih nggak jelas. Ini berarti habis Isa ya, Kak? Ya, habis sisa dong kalau jam 8.15 itu. Oke. Oke, gitu ya. Jadi udah mulai kita bagi gitu. Oke, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Lumayan lah dapat 50 menit, dapat ilmu tambahan gitu. Oke, silahkan kalian beristirahat dan selamat bersemester UTS-an ya. Oke, soalnya easy-easy kan UTS-nya. Amin. Besok KMTK sangat memungkinkan. Oh, Iya, belum belajar lagi, Kak. oh gitu. Gimana kabarnya Man satu Lampung Timur? Alhamdulillah baik. Oh, gitu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah bikin stres. Biasa aja deh Kak, Lampung Oh, Timurnya. oh biasa aja gitu. Oke, paling kakak nanti balik ke Man itu Man Surprise. tanggal 20 kali kakak tanggal 21 kakak mungkin udah bisa balik ke Man jadi bisa offline lagi. Berarti ini, Kak. Berarti Kita libur udahan. pas kosminya gimana, Kak? Nanti yang awal itu siapa? Prince Amar. Tuh. Ya Allah Kak, di roasting Kak Amar benar.
Kakak, aku ke Amar toh, Kak. Nah, kakak tanggal 19 Maret tuh masih di Semarang. Kakak di Semarang. Kalau kalau mau nanya soal-soal kosmik itu boleh nggak sih? Ke kamar. Ke kakak lah. Oh, ya nanti nggak apa-apa gitu. Tanya-tanya aja. Nah, sekalian kalian di Kak, yang apa, Fis? apa? Yang Cosmi ini nanti kan di Bandar Lampung kan ya? Iya, heeh. Jadi nanti yang kosmi itu mereka di mobil, yang awal itu kalau IPS itu Kak Amar, kalau yang IPA itu Rike sama Fani. Ya Allah. Itu di mana? Itu di Man satu Bandar Kakak. Lampung. Di Oh, Man Man satu Bandar Lampung. Oke. gitu. Nggak apa-apa di hari itu nanti kalian Nonton ya. makan-makan karena apa, Kak Amar kan ulang tahun gitu. Kakak Oh, juga kan? prinsip aku namanya kakak. Dan enggak kan baik dia di hari itu dia bakal makan-makan nanti kalian bersama Kak Amar gitu. Saya nggak ikut kakak. Oh, nggak ikut. Ya. Jadi Husna sama Iqlil nanti persiapkan kosmi juga ya. Besok kita juga belajar buat kosmi gitu. Jadi ayat-ayatnya diperhatiin itu nahu sorohnya juga. Arab-Arab gundulnya termasuk Iqlil ya. Tuh. Oke, Susah, hari ini Kak. apa Klil? Susah, Kak. Bismillah aja Klil. Arabnya asing loh, Kak, Arabnya tuh. Waduh, ada Kamu ya nggak Arab usah yang gitu asli. ya, Kril. Kamu bisa. Belum pernah lah aku, Hus. Bismillah. Ya sama. Oke, nggak apa-apa. Bismillah. Oke. Itu Jadi kak, itu nggak paham Arab gundul tapi pahamnya pegon kak. itu kakak ngerjain soal KSM tingkat nasional aja, cuman bisa geografinya doang, Arabnya itu kayak pengen menangis gitu. Inggrisnya, Kak. Bahasa Inggrisnya malah mudah itu. Jadi ya kalian paham. Bisa, Kak. Kak, ini udah selesai belum? Udah Has, jadi boleh di close aja Has. Ini kakak mau. Boleh live ya, Kak? Silakan kalau mau apa? Oke, Kak. Live gitu. Makasih. Oke, sama-sama. Balikin ke Kak Hanif ya laptopnya. Iya, Kak. Oke, Assalamualaikum. salam. Silakan beristirahat. Kakak akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.